Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mutasir selaku dosen akidah akhlak dan teman-temanku semua yang selalu saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 10 menyampaikan makalah kami yang berjudul Akhlak kepada Sesama Manusia. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu satu persatu. Pemateri pertama yaitu Raudatul Hikmah, pemateri kedua Syakira Anataya Nabila, pemateri ketiga Faidullah Ali, dan yang terakhir pemateri keempat Maherman. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan bersama-sama video dari kami. Ya, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Raudatul Hikmah. Baiklah, saya Raudatul Hikmah akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu akhlak kepada orang yang berbeda keyakinan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan perintahnya dan untuk membimbing hidup manusia ke jalan yang benar. Semua rasul yang diutus oleh Allah membawa ajaran tauhid, yaitu untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Namun, secara khusus melalui Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam yang telah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Berdasarkan firman tersebut, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim yang beriman memegang teguh ajaran Islam. Sehingga Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam. Juga tidak ridho dengan syariat selain syariat Islam. Dari sini, seorang muslim meyakini bahwa setiap orang yang tidak tunduk kepada Allah, maka dia disebut sebagai kafir, dengan harus disikapi dengan sikap yang telah ditentukan syariat. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan sosial manusia secara lengkap, termasuk bermuamalah dengan agama lain. Hal ini telah diatur dengan sedemikian rupa di dalam agama Islam sebagai adab muslim terhadap non-muslim. Di antaranya yaitu A. Hal-hal yang boleh dilakukan. Yang pertama yaitu bermuamalah dengannya secara umum. Dalam hal ini termasuk belajar bersama, makan bersama, safar bersama, dan jenis muamalah lain. Namun, tetap harus memperhatikan batasan-batasan dan aturan yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hukum dasar muamalah dalam kaidah fikih yaitu mubah. Kedua, yaitu boleh melakukan jual beli dengan non-muslim atau menggunakan produk buatan non-muslim selama yang diperjualbelikan itu halal. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besi kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, membenci orang kafir karena Allah. Benci yang dimaksud dalam hal ini bukan berarti sampai menzalimi orang kafir. Bahkan Rasulullah dan sahabatnya juga membenci orang-orang kafir, tetapi tidak sampai menzaliminya. Keempat, mengasihi orang kafir dengan memberi hadiah, sedekah, dan lain-lain. Kelima, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir. Hal ini dilakukan baik dalam urusan jual beli, pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Keenam, menjalin hubungan baik dengan tetangga non-muslim. Ketujuh, berbakti kepada orang tua dan menjalin silaturahmi dengan kerabat yang non-muslim. Islam tidak melarang umatnya untuk menjalin silaturahmi atau berteman dengan orang kafir. Bahkan apabila ada seseorang yang memiliki orang tua yang non-muslim, Islam mewajibkan untuk berbakti kepadanya. 8. Boleh menjenguknya ketika sakit. Kesembilan, boleh memakan makanan daging sembelihan hasil olahan non-muslim, baik ahlul kitab atau bukan, selama tidak ada zat haram di dalamnya. 10. Boleh bersentuhan kulit kecuali dengan lawan jenis. Demikian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syakira Anataya Nabila. Saya Syakira Anataya Nabila akan menyampaikan materi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim terhadap non-muslim. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim terhadap non-muslim, yang pertama, tidak boleh mengikuti agamanya. Hal ini mencakup seluruh ritual dan kepercayaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, "Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua, tidak boleh menyakiti mereka tanpa hak atau zolim. Haram hukumnya mengganggu, menyakiti, meneror, bahkan sampai membunuh orang kafir. Bahkan doa orang non-muslim yang terzolimi itu mustajab. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, walaupun ia non-muslim, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara Allah dengannya. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membunuh orang kafir tanpa mu'ahad, tanpa hak, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. Selanjutnya yang ketiga, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, pemimpin, orang kepercayaan, apalagi sampai memberikannya wala. Wala itu seperti kedekatan, kesetiaan, dan loyalitas. Dilarang juga memberikan kecintaan terhadap orang kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 28 yang artinya, "Dan janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali, teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin." Hal ini tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 28. Yang keempat, tidak boleh tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar yaitu berlaku meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas kaum non-muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang artinya, barang siapa yang meniru suatu kaum, ia menjadi bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Ibnu Hajar dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Adapun meniru orang kafir yang dilarang yaitu meniru mengenai perkara-perkara yang menjadi kekhususan atau tasyabbuh bagi mereka. Apabila suatu perkara tidak menjadi kekhususan atau dilakukannya secara umum, maka perilaku tersebut bukan termasuk tasyabbuh bil kufar. Adapun contoh perilaku tasyabbuh bil kufar yaitu merayakan hari ulang tahun, merayakan perayaan tahun baru Masehi, meniup trompet, memuliakan hari Sabtu, dan lain-lain. Yang kelima, tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak boleh mengikuti dan menghadiri perayaan kaum non-muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72 yang artinya, "Dan orang-orang yang tidak melihat azur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya." Quran surah Al-Furqan ayat 72. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan azur adalah hari perayaan kaum musyrikin. Yang ketujuh, tidak boleh menikahkan
wanita muslimah dengan laki-laki kafir walaupun ia ahli kitab. Dan laki-laki muslim tidak boleh dinikahkan dengan wanita kafir kecuali ia ahli kitab. Tentang larangan menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir terdapat di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, mereka wanita-wanita beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Yang ke-8, tidak boleh menjadikannya sebagai saudara atau menyebutnya sebagai saudara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22 yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Yang ke-9, tidak boleh membantu kaum non-muslim menghancurkan atau merendahkan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi aulia bagimu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah permainan dan ejekan, yaitu di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah ayat 57. Yang ke-10, tidak boleh memakamkan kaum muslimin atau orang muslim di pemakaman orang kafir atau non-muslim. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, para fuqaha sepakat mengharamkan seorang muslim dimakamkan di pemakaman non-muslim atau sebaliknya, kecuali jika keadaan darurat. Selanjutnya adalah hukum mendoakan orang tua yang berbeda keyakinan. Dalam ajaran Islam, seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua tersebut berbeda keyakinan. Seorang anak diharuskan berbuat baik dan menjalin silaturahmi dengan orang tuanya. Sedangkan untuk hukum mendoakan orang tua, yang dianjurkan adalah mendoakan orang tua apabila masih hidup, didoakan agar segera mendapatkan hidayah untuk masuk ke agama Islam. Namun apabila orang tua tersebut didoakan agar diampuni dosanya, maka hal itu tidak dianjurkan karena sudah berbeda keyakinan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, menuduh orang lain kafir. Bahaya mengkafirkan sesama muslim. Mencela sesama kaum muslim secara umum termasuk dalam perbuatan dosa besar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuqu wa qitaluhu kufran." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64. Lebih dari itu adalah mencela sesama muslim dengan melemparkan tuduhan bahwa dia telah kafir. Perbuatan ceroboh semacam ini telah menjangkiti sebagian kaum muslimin karena lemahnya pemahaman mereka terhadap akidah dan manhaj yang benar. Padahal banyak kita jumpai hadis Nabi SAW yang memperingatkan hal ini. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6045. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6104.
Dalam riwayat Muslim disebutkan, apabila seseorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 60. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 61. Hadis-hadis di atas termasuk yang dinilai membingungkan karena makna yang diinginkan tidak seperti yang tercantum dalam teks hadis. Menuduh sesama muslim dengan tuduhan kafir adalah maksiat yang tidak sampai derajat perbuatan kekafiran. Sedangkan seorang muslim tidaklah dinilai kafir hanya dengan sebab maksiat, seperti misalnya berzina, membunuh. Demikian juga dengan menuduh saudara muslim dengan tuduhan kafir tanpa meyakini batilnya agama Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa penjelasan ulama berkaitan dengan hadis di atas. Penjelasan pertama, hadis di atas dimaknai bagi orang-orang yang meyakini halalnya perbuatan tersebut atau adanya istihlal dari pelaku. Kalau seseorang meyakini memiliki i'tiqad bahwa perbuatan tersebut halal, inilah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Kaidah dalam masalah ini adalah maksiat itu berubah menjadi kekufuran ketika pelakunya meyakini halalnya perbuatan maksiat tersebut. Kalau dia bermaksiat namun dia merasa bersalah, maka itu statusnya telah tetap maksiat. Penjelasan kedua, yang kembali kepada dirinya adalah maksiat perbuatan pelecehan kepada saudaranya dan dosa maksiat akibat memvonis kafir saudaranya. Artinya, yang kembali kepada si penuduh adalah maksiat menuduh kafir. Penjelasan ketiga, sebagian ulama memaknai hadis ini khusus untuk orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa sekte Khawarij itu kafir. Akan tetapi, pendapat ini lemah karena pendapat yang tepat adalah bahwa kaum Khawarij itu tidak kafir, sebagaimana kelompok Ahlul Bid'ah yang lainnya. Meskipun mereka hobi mengkafirkan saudara sesama muslim. Penjelasan keempat, maknanya adalah bahwa perbuatan itu akan mengantarkan kepada kekafiran. Hal ini karena maksiat adalah pos pengantar menuju kekafiran. Orang yang banyak dan terus-menerus berbuat maksiat dan tidak bertaubat, maka dikhawatirkan lama-lama akan berujung kepada kekafiran. Penjelasan kelima, yang kembali kepada dirinya sendiri adalah vonis atau tuduhan kafir. Bukan maksudnya kalau dirinya menjadi benar-benar kafir. Hal ini karena ketika dia menuduh saudara sesama muslim dengan tuduhan kafir, maka seolah-olah dia sedang menuduh dirinya sendiri, karena muslim yang satu dengan yang lain bagaikan satu tubuh. Demikianlah 5 penjelasan ulama tentang maksud hadis bahwa siapa saja yang menuduh saudara sesama muslim dengan tuduhan kafir, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada si penuduh. Pengkafiran hanya hak Allah dan Rasulullah. Sebelum memahami tentang perbuatan mengkafirkan, kita wajib mengetahui terlebih dahulu mengenai kedudukan kaum muslimin di mata Allah. Kaum muslimin ialah kaum yang paling dilindungi dan diberkahi Allah. Kaum muslimin selalu mendapat ridho dalam setiap urusannya jika melakukan segala sesuatu sesuai syariat dan aturan Islam serta tidak melanggar perintah. Keutamaan iman dan dalam Islam akan menjauhkan seseorang mukmin dari hawa nafsu yang dapat menuju kepada kafir. Allah memerintahkan hambanya untuk tolong-menolong dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jika sesama muslim saling mengkafirkan atau saling berkhianat, tentu tidak akan ada kerukunan dan kedamaian dalam beragama. Contohnya ialah saling tuduh-menuduh dan mengkafirkan. Pengkafiran itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tidaklah seorang itu kafir kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Irsyad ulil absor wal albab Linai fikih halaman 198.
Pengkafiran hanya menjadi hak Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui isi hati manusia. Sesama manusia tidak diperbolehkan mengkafirkan orang lain, baik yang berhubungan dengan ajakan atau menuduh. Hal tersebut akan merusak kedudukan kaum muslimin di mata Allah dan mendapat berbagai azab baik di dunia maupun di akhirat, di mana seharusnya sesama muslim saling menjaga akhlak agar sama-sama menjauhi godaan setan yang terkutuk sehingga akan terkena azab menghina Islam. Hukum mengkafirkan seseorang. Hukum mengkafirkan orang lain ialah jelas haramnya. Tidak pernah ada perintah atau teladan Rasulullah dalam hal tersebut. Manusia tidak berhak memastikan hati dan amalan orang lain, sebab merupakan kuasa Allah semata. Haramnya mengkafirkan orang lain sesuai dengan berbagai hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kekafiran kembali kepada orang yang melakukan. Dalam hadis Bukhari, siapa saja yang berkata pada saudaranya, "Hai kafir," maka akan terkena salah satunya jika yang vonisnya itu benar, dan jika tidak, maka kembali kepada orang yang mengucapkan. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut ialah seseorang yang mengkafirkan orang lain sekalipun dengan ucapan, hal tersebut akan kembali pada dirinya sendiri. Artinya, orang tersebut juga dianggap kafir sebab telah berkata demikian pada sesama muslim yang seharusnya saling mencegah maksiat satu sama lain. Kedua, termasuk dosa besar. Dan melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Mengkafirkan walaupun hanya dengan menuduh termasuk dosa besar yang hukumnya sama dengan membunuh, sebab mengkafirkan telah menjauhkan orang dari jalan Allah yang lurus dan menjerumuskan orang lain kepada jalan yang sesat. 3. Larangan Rasulullah. Tidaklah seorang memvonis orang lain sebagai fasik atau kafir, maka akan kembali kepadanya jika yang divonis tidak demikian. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan tersebut ialah larangan untuk mengkafirkan seseorang yang muslim itu memiliki akhlak Islam yang baik, sebab kekafiran tersebut justru akan kembali kepada dirinya sendiri. Contohnya ialah tindakan menuduh orang alim atau ulama dengan sesuatu yang buruk. 4. Mengingkari ayat-ayat Allah. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir. Quran Surat Al-Ankabut ayat 47. Mengkafirkan orang lain sama saja dengan mengingkari ayat-ayat Allah, sebab mengingkari perintah yang terdapat dalam firman-Nya. Jelas, dalam firman Allah diperintahkan untuk mengasihi sama dan mengajak sesama muslim untuk berbuat kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak mengikuti syariat Islam, maka bukan menjadi hak kemanusiaan untuk menghakimi atau mengkafirkan, melainkan hanya Allah yang berhak menilainya. Ikut menjadi golongan kafir. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kasfu Al-Qana. Mengkafirkan orang lain termasuk tindakan mencari agama selain Islam. Hal tersebut ialah sebuah kerugian dan tidak akan diterima amal kebaikannya di dunia dan di akhirat. Contoh, dalam masa sekarang ialah seseorang yang mempengaruhi sesama muslim untuk tidak menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Hati dikunci oleh Allah. Di antara mereka ada yang mendengar perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Muhammad ayat 16. Hukum mengkafirkan orang lain yang jelas haram membuat orang melakukannya senantiasa berada dalam
jalan yang sesat, sulit menerima hidayah karena hatinya telah dikunci oleh Allah. Hal tersebut sesuai dengan perbuatannya, sebab dia telah mengajak orang lain berada dalam jalan yang jauh dari Allah, sebagaimana setan mempengaruhi manusia untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Mengkafirkan orang lain seringkali dilakukan karena ingin menuruti hawa nafsu belaka. Sempitnya pandangan dan sempitnya ilmu menjadi pendukungnya. Mengkafirkan artinya mengajak orang lain masuk ke dalam azab Allah, sehingga ia pun mendapat azab. Untuk penutup dan kesimpulannya, Islam adalah agama yang damai. Islam mengajarkan pengikutnya untuk bertoleransi dengan agama lain, namun tetap pada batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah dalam hal akidah. Jika sudah menyangkut masalah akidah, tidak ada kata toleransi dalam Islam, karena hal tersebut sudah berkaitan dengan keimanan seseorang. Adapun adab seseorang muslim terhadap non-muslim yang boleh dilakukan diantaranya yaitu melakukan hubungan muamalah, berbuat baik dan adil, memberikan sedekah dan hadiah, menjenguk ketika sedang sakit. Dan sedangkan hal-hal yang dilarang diantaranya yaitu mengikuti ajaran agamanya, mendatangi perayaan hari besarnya, dan menzaliminya. Hukum mengkafirkan seseorang adalah haram, karena pengkafiran itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Mencela dan mengkafirkan seorang termasuk ke dalam kekufuran dan dosa besar. Bahaya mengkafirkan sesama muslim yaitu merupakan perbuatan maksiat, karena telah menuduh dan melecehkan sesama saudaranya. Apabila tuduhan tersebut tidak benar, maka akan menimbulkan fitnah, bisa termasuk ke dalam golongan yang dituduhkannya, yaitu kafir. Hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya untuk saran, meningkatkan sikap toleransi terhadap agama lain untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebaiknya kita mengetahui batasan-batasan yang sesuai dalam toleransi antar umat beragama. Sebagai muslim yang beriman, sudah seharusnya kita berpegang teguh kepada akidah Islam. Jangan mudah terpengaruh dengan mengikuti ajaran dan kebiasaan yang menjadi ciri khas non-muslim, karena dapat menodai keimanan seseorang. Jangan mudah mengkafirkan seseorang karena merupakan perbuatan maksiat dan dosa besar. Sudah sepatutnya kita menjauhi sikap yang dapat menimbulkan kebencian di antara sesama muslim, seperti perbuatan mengkafirkan seorang karena dapat memecah belah persatuan umat Islam. Sebagai sesama muslim, hendaknya meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, hanya itulah yang bisa saya sampaikan beserta kelompok rekan-rekan kelompok, khususnya kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf beserta dengan rekan-rekan. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.